Makna fikih dan karakteristik fikih Islam. Fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha yafqahu yang berarti faham. Sedangkan arti secara istilahnya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang praktis yang digali dari dalil-dalil yang terinci. Beberapa karakteristik fikih Islam. Fikih Islam memiliki karakter. 1. Dasarnya adalah wahyu Allah. 2. Sifatnya sempurna. 3. Berkaitan erat dengan akhlak. 4. Ancaman terhadap pelanggarnya dunia akhirat. 5. Sifatnya mempermudah. 6. Memperhatikan kemaslahatan manusia. 7. Semangatnya adalah dalam rangka menegakkan keadilan dan kesamaan. 8. Menjaga keseimbangan antara kemaslahatan individu dan sosial. Pembagian hukum dalam fikih Islam. 1. Al-wajib. Wajib ialah perintah Allah kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu dengan keharusan, atau dalam istilah lain adalah perintah Allah yang pelakunya akan mendapatkan pahala dan pelanggarnya berdosa. 2. Al-mandub. Mandub ialah perintah Allah kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu tanpa adanya keharusan, atau dalam istilah lain adalah perintah Allah yang pelakunya akan mendapatkan pahala dan pelanggarnya tidak berdosa. 3. Al-haram. Haram ialah perintah Allah agar tidak melakukan sesuatu dengan keharusan, atau dalam istilah lain adalah larangan yang pelanggarnya diancam hukuman dan yang meninggalkannya akan mendapat pahala. 4. Al-makruh. Makruh ialah perintah Allah agar tidak melakukan sesuatu tanpa keharusan, atau dalam istilah lain adalah larangan yang pelanggarnya tidak berdosa dan yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala. 5. Al-mubah. Al-mubah ialah tawaran untuk melakukan sesuatu atau tidak, artinya tidak ada perintah melakukan atau meninggalkannya. Ikhtilaf fikih. Perbedaan pendapat dalam fikih Islam. Yang dimaksudkan dengan ikhtilaf ialah perbedaan pendapat yang terjadi antara fuqaha atau imam mujtahid dalam masalah-masalah furu', dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Adapun hakikat ikhtilaf itu adalah: pertama, ikhtilaf itu fenomena perbedaan pendapat dalam fikih Islam atau masalah ijtihadiyah. Dia adalah fenomena yang wajar terjadi karena dua hal. 1. Karena tabiat teks-teks syar'i. 2. Karena tabiat akal manusia. Kedua, ikhtilaf itu adalah fenomena perbedaan pendapat dalam fikih Islam. Dia adalah fenomena klasik dan merupakan fenomena yang diakui keberadaannya. Sebab-sebab terjadinya ikhtilaf. Ikhtilaf terjadi disebabkan karena: 1. Perbedaan dalam menentukan benar dan tidaknya teks syar'i atau hadits, atau perbedaan dalam hal sampai atau tidaknya suatu hadits kepada mujtahid. 2. Perbedaan pendapat dalam memahami teks-teks syar'i. 3. Perbedaan pendapat dalam mensikapi suatu masalah, bila dalam masalah tersebut terdapat dua dalil syar'i yang seakan-akan bertentangan. 4. Perbedaan pendapat dalam menentukan salah satu sumber hukum Islam. Cara mensikapi ikhtilaf. Ketika kita menghadapi masalah ikhtilaf, maka agar tidak menimbulkan perselisihan yang menjadi perpecahan dan permusuhan, kita harus bersikap dengan sikap yang benar. 1. Bersikap sebagaimana sikapnya salaf, dengan menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar, bila perbedaan tersebut terjadi antara mujtahid. 2. Seyogyanya tidak memberikan fatwa dalam masalah ijtihadiyah, kecuali dengan cara meriwayatkan. 3. Mengedepankan masalah-masalah prinsip yang telah disepakati atas masalah-masalah ijtihadiyah yang diperselisihkan. 4. Tidak saling mengingkari dalam masalah-masalah ijtihadiyah. 5. Untuk praktek pribadi, sebaiknya memilih sikap yang berhati-hati, sementara dalam hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umum diutamakan memilih sikap toleransi. 6. Dalam mengikuti pendapat mujtahid, seyogyanya dengan mengetahui dalilnya. 7. Ketika mengikuti pendapat yang rojih atau lebih kuat, setelah mengkaji berdasarkan metodologi ilmiah yang benar, seyogyanya menjelaskan kepada yang lain dalam rangka mendakwainya dan bukan untuk mengingkarinya.